Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleh, kembali lagi bersama Kak Agung Tio di acara kisah-kisah menarik di dalam Al-Quran. Nah adik-adikku, kali ini Kak Agung ingin menceritakan sebuah kisah, yang mana kisah ini mungkin kalian sudah pernah dengar, ataupun kalian belum pernah mendengar, ataupun mungkin kalian sedang mencari-cari tahu kisah kebenaran ini. Ya, langsung aja. Kisah tentang Ashabul Ukhdud, para penghuni parit. Ada apa dengan para penghuni parit? Kenapa mereka menjadi penghuni parit? Nah, mau tahu ceritanya? Saksikan terus Kak Agung Tio. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan, dulu di zaman sebelum kalian terdapat seorang raja yang memiliki seorang penyihir. Penyihirnya ini sakti, penyihirnya ini hebat, tetapi dibantu oleh setan dan jin-jin yang jahat. Suatu ketika, sang penyihir ini ternyata sudah mulai tua renta. Sang penyihir ini sudah mulai merasakan bahwasanya dirinya ini sebentar lagi akan meninggal. Akhirnya dia mengadu kepada raja, dan ia menghampiri raja sembari berkata, "Wahai raja, sesungguhnya aku sudah tua. Sepertinya aku akan meninggal, raja. Tolong carikan aku pengganti seseorang yang muda, dan aku akan mengajarkan kepada dia sihir yang hebat." "Oh," kata sang raja, "benar juga, kamu sudah tua. Baik, aku akan mencarikanmu seorang pemuda dan ajarkan dia sihir-sihirmu yang hebat." "Baik, raja," kata si penyihirnya seperti itu. Akhirnya sang raja mendatangkan seorang pemuda. "Hei pemuda, mulai hari ini dan seterusnya engkau akan belajar kepada si penyihir ini." "Baik raja, aku akan mempelajari sihirnya." Wah, akhirnya si pemuda ini pun belajar sihir kepada si penyihir yang sudah tua ini. 1 hari, 2 hari, lalu tiba-tiba suatu ketika si pemuda ini dari rumahnya hendak pergi ke rumah penyihir, ia melewati sebuah tempat yang mana di dalamnya terdapat seorang pendeta. Pendetanya ini memeluk ajaran Islam. Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pemuda ini tertarik ketika dia mau pergi ke tempat penyihir, tetapi dia mampir dulu ke rumah pendeta. Lalu dia datang kepada pendeta. "Wahai pendeta, apa yang engkau ajarkan ini? Sepertinya bagus." Dan akhirnya pendeta itu pun mengajari si pemuda ini tentang Islam, tentang bagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana mengetahui bahwasanya sihir itu adalah perbuatan syirik, dosa besar. Akhirnya pemuda itu mulai berpikir, "Oh, berarti yang selama ini saya lakukan itu salah. Sihir itu tidak benar." Dan ketika si pemuda ini sudah selesai dari belajar kepada pendeta yang Islam ini, akhirnya si pemuda ini pergi ke rumah penyihir. Di tempat si penyihir, pemuda ini domeli. "Hei anak muda, kamu telah datang. Kenapa dan lambat?" Iya, maaf penyihir, aku terlambat. Maafin aku ya." "Lain kali tidak boleh lagi." "Iya penyihir, baik-baik." Akhirnya dia belajar lagi sihir. Lalu dia pulang ke rumah. Setiap hari dia ketika hendak pergi ke rumah si penyihir, si pemuda ini datang dulu ke rumah pendeta karena penasaran tentang ajaran pendeta ini sepertinya benar. Tapi kenapa orang-orang gak ada yang ngikutin? Akhirnya dia belajar lagi kepada si pendeta. Dia belajar tentang Islam. Dia belajar bagaimana mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, gak boleh takut kepada yang lain, gak boleh percaya dengan sihir. Lalu dia bercerita kepada si pendeta, "Wahai pendeta, bagaimana ini? Aku setiap kali hendak pergi ke tempat penyihir, aku selalu terlambat karena aku harus menuntut ilmu dulu kepadamu." Akhirnya sang pendeta memberikan pencerahan. "Hai anak muda, bilang aja begini,
kamu disuruh keluargamu untuk mengerjakan pekerjaan di rumah dulu. Akhirnya kamu terlambat datang ke tempat penyihir. Nah, nanti kalau kamu terlambat pulang ke rumah, bilang aja ada pelajaran tambahan dari penyihir. Jadinya aku terlambat pulang ke rumah. Si pendeta ini mengajarkan berbohong, tapi untuk kebaikannya. Lalu si pemuda ini pun pergi lagi ke tempat penyihir. Sampai suatu ketika ia melihat ada hewan yang besar. Ketika dia pulang dari tempat penyihir, ia melihat, wah, ada hewan besar, ada orang gak bisa lewatin suatu jalan karena ada hewan tersebut. Hewan ini besar sekali, menutupi jalan raya. Orang-orang gak ada yang berani lewat karena takutnya hewan ini itu menyerang. Karena hewannya buas. Tidak disebutkan nama hewannya apa. Entah itu singa, entah itu gajah. Yang disebutkan adalah hewannya ini besar dan buas, sehingga tidak ada orang yang berani melewati jalan tersebut. Akhirnya si pemuda ini mengambil batu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jika apa yang diajarkan oleh pendeta itu benar, kumohon buktikanlah dengan hal ini. Si pemuda ini melemparkan batu tersebut kepada hewan yang buas tadi. Hewan buas yang besar, menyeramkan, luar biasa. Dalam seketika meninggal, mati hewan tersebut. Dalam seketika langsung mati. Masya Allah. Akhirnya si pemuda ini tambah yakin, tambah percaya bahwasannya apa yang diajarkan oleh si pendeta adalah kebenaran. Orang-orang mulai percaya bahwasannya si pemuda ini mulai bisa sihir. Akhirnya si pemuda ini mulai banyak menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kulit, korengan atau seperti belang, kusta. Lalu pemuda ini juga dapat menyembuhkan orang buta. Tapi sebelum dia menyembuhkannya, pemuda ini bilang, kalau kau ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Tapi kalau enggak, maaf, aku enggak bisa nyembuhin penyakitmu. Karena yang dapat menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang-orang yang berpenyakit, mereka memeluk agama Islam. Dan pemuda itu berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang ini. Lalu seketika sembuh. Seketika sembuh. Banyak orang mulai sembuh. Sampai akhirnya ada teman duduknya raja, teman dekatnya raja, sering duduk ngobrol bareng sama raja. Dia bilang begini, datang menghampiri pemuda. Wahai pemuda, tolong sembuhkan mataku. Aku sudah lama hidup dalam kebutaan. Aku tidak bisa melihat. Aku ingin bisa melihat lagi. Sembuhkanlah aku dengan sihir hebatmu yang sudah bisa menyembuhkan banyak orang. Maaf teman duduk raja, aku tidak bisa menyembuhkan apapun. Aku gak bisa bersihir. Aku bisa memohon doa kepada Allah agar menyembuhkanmu, tapi dengan syarat engkau harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti aku akan doakan untukmu agar engkau disembuhkan. Oh begitu. Kalau begitu aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya teman duduknya raja memeluk agama Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah hanya menyembah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pemuda ini berdoa, ya Allah, sembuhkanlah teman raja ini dari butanya. Lalu Allah sembuhkan. Masya Allah, luar biasa. Ketika keimanan seseorang sudah sangat kuat, maka ketika ia berdoa, Allah kabulkan. Ketika ia percaya kepada Allah, ia yakin bahwasanya yang menurunkan penyakit, yang menurunkan keburukan, yang menciptakan segala sesuatu dan yang mampu menghilangkan segala sesuatu adalah Allah. Kalau dia sudah yakin, maka tinggal berdoa, maka Allah akan hilangkan semua itu. Masya Allah. Akhirnya si pemuda ini mulai terkenal. Raja mulai sering-sering mendengar, wah, si pemuda sudah jago sihir. Dia sudah mulai bisa menyihir apapun ini. Sudah bisa mulai menyihir, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang korengan, kusta dan lain-lain. Si raja juga
mendengar langsung kehebatan si pemuda ini dari teman duduknya. Akhirnya si teman raja ini dipanggil. Wah, raja kaget. Temannya yang tadinya buta bisa melihat. Lalu teman duduknya ini ditanya, "Hei temanku, kamu dulu buta kan? Kok sekarang bisa melihat?" "Iya raja, yang menyembuhkanku ini adalah Allah." "Allah? Siapa itu Allah?" "Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu." Oh, akhirnya si raja makin kesal. "Prajurit, panggil pemuda itu, suruh datang ke sini." Pemuda itu didatangkan. "Hai pemuda, ternyata sihirmu makin hebat, luar biasa. Engkau mampu menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta, belang, loreng. Dan engkau juga mampu menyembuhkan orang-orang buta. Kau makin hebat saja anak muda." Lalu si pemuda itu mengatakan, "Wahai raja, mohon maaf. Aku tidak bisa sihir seperti yang raja kira. Aku tidak bisa menyembuhkan orang-orang. Tapi yang menyembuhkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau beriman, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan mereka. Dan Allah kabulkan." "Apa? Siapa yang mengajarimu tentang ini, wahai pemuda?" Akhirnya si pemuda tersebut disiksa. "Siapa? Mengaku kau." Sebelumnya, si pendeta mengatakan kepada si pemuda, "Hai pemuda, sepertinya semakin hari ilmumu semakin bertambah. Sepertinya semakin hari keimananmu semakin bertambah. Suatu saat nanti engkau akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sangat keras. Dan apabila itu terjadi, jangan sekali-kali engkau sebutkan namaku." Pemuda itu tetap diam. Tetapi bagaimana? Sang raja menyiksanya luar biasa. Sakit, dicambuk, dipukul. Sampai ia sudah tidak tahan lagi. "Wahai raja, ampuni aku raja. Ampuni aku udah gak kuat raja." "Siapa yang mengajarimu tentang Islam? Siapa yang mengajarimu tentang menyembah Allah, bukan menyembahku?" Dipukul lagi. Ya Allah. Akhirnya si pemuda ini mengatakan, "Iya raja udah. Aku gak kuat. Yang mengajariku adalah si pendeta. Itu rumahnya di sana." Si pendeta pun ketahuan. Didatangkan si pendeta. Ketika pendeta sudah datang, "Ho. Engkau yang telah mengajari pemuda ini untuk menyembah Allah dan bukan menyembahku ya? Sekarang pilih, engkau ingin menyembah Allah atau kembali ke agamaku, menyembahku?" "Wahai raja, aku hanya akan menyembah kepada Allah." Akhirnya raja murka, raja marah. "Prajurit, bunuh pendeta ini." Si pendeta dibunuh adik-adik, meninggal. Tinggal tersisa si pemuda dan teman duduknya. Lalu dikatakan kepada teman duduknya, "Wahai temanku, engkau ingin memeluk agamaku atau engkau akan menyembah Allah?" "Wahai raja, aku akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya, "Prajurit, bunuh dia." Teman raja yang setiap hari ngobrol bareng raja, dekat dengan raja, dibunuh adik-adik. Tinggal tersisa si pemuda. "Wahai pemuda, ingin tetap pada agamamu atau pada agamaku?" Si pemuda ini dengan tegas mengatakan, "Aku tetap akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya raja marah. "Prajurit!" Prok. Prajurit yang besar, tinggi, kuat luar biasa. Mereka datang. "Prajurit, bawa pemuda ini ke atas gunung. Setelah kau sampai atas gunung, tanyakan kepada dia. Kalau dia ingin menyembahku, maka lepaskan. Kalau dia ingin menyembah Allah, maka lemparkan dia ke tebing agar dia mati." "Baik raja." Prajuritnya besar-besar, kuat-kuat, sedangkan si pemuda hanyalah seorang pemuda biasa, tidak besar, tidak kuat. Akhirnya prajurit menggiring pemuda ini
Ketika sudah sampai ke atas gunung, ditanya, "Hai pemuda, engkau ingin menyembah Allah atau menyembah raja?" Lalu si pemuda ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan mereka." Tiba-tiba Allah kabulkan. Gunung tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa. Wush! Wah, orang-orang pengawal prajurit semuanya jatuh ke bawah tebing, kecuali si pemuda ini. Ia selamat. Lalu si pemuda ini pun turun dari gunung dan menghampiri raja. Raja kaget. "Loh, kamu lagi? Mana para prajuritku?" "Allah telah melindungiku dari keburukan mereka, wahai raja." "Hah? Prajurit, datang!" Prok, 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 prok. Prajurit selanjutnya datang, adik-adik. Dipegang si pemuda tersebut, lalu dikatakan oleh raja, "Wahai prajurit, bawa dia ke laut dengan kapal. Ketika kalian sudah sampai tengah laut, tanyakan kepada dia, mau menyembah Allah atau kembali lagi ke agama yang dulu menyembahku." Sudah sampai tengah laut, ditanya oleh prajurit, "Hei pemuda, mau kembali ke agamamu atau kau akan tetap menyembah Allah?" Lalu pemuda ini berdoa lagi, "Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan mereka." Allah kabulkan. Tiba-tiba kapalnya langsung bergoyang. Gubrak, 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 gubrak. Wah, luar biasa adik-adik. Prajurit yang besar-besar semuanya jatuh, kecuali si pemuda ini. Dan pemuda ini akhirnya selamat. Ia menghampiri kembali si raja. "Loh, kamu lagi? Susah banget nih orang matinya." "Wahai raja, engkau ingin membunuhku?" "Iya, aku ingin membunuhmu." "Kalau begitu, ada syaratnya raja." "Hah? Masa membunuhmu ada syaratnya?" "Syarat yang pertama, engkau harus mengumpulkan semua orang di sebuah lapangan yang luas." "Baik, gampang." "Syarat yang kedua, kalau engkau ingin membunuhku, engkau harus pakai busur panahku. Ini busur panahku." "Oh, begitu. Selanjutnya, engkau harus mengatakan Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Setelah itu baru engkau bisa membunuhku." "Oh, hanya itu syaratnya? Baiklah, besok akan kukumpulkan semua orang dan aku akan membunuhmu." Keesokan harinya, si pemuda sudah diikat di sebuah batang, di sebuah kayu. Dia diikat, tidak bisa bergerak. Orang-orang menyaksikan sekelilingnya. Banyak sekali orang-orang. Bayangkan, suatu kota berkumpul di sebuah lapangan yang besar. Lalu si raja sudah bersiap dengan busur panah yang telah diberikan si pemuda. Oh, raja zaman dulu adik-adik, bisa berkuda, memanah, dan lain-lain. Akhirnya si raja sudah mempersiapkan. Ketika sang raja sudah siap memanah, tinggal satu lagi syaratnya. Yang pertama apa tadi? Mengumpulkan semua orang. Sudah. Yang kedua, memakai panahnya si pemuda. Sudah. Yang ketiga, menyebutkan Bismillahirrabbilgulam. Orang-orang semuanya mendengar adik-adik. Langsung dilesatkan. Oh, terkena pelitis si pemuda. Dan saat itu juga pemuda wafat, meninggal. Dan akhirnya orang-orang yang mendengar langsung mengatakan, Amanna bi Rabbil Gulam. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tadi. Karena orang-orang percaya ini pemuda bisa menyembuhkan karena Allah. Ini pemuda tidak bisa dibunuh karena ia dekat dengan Allah. Sampai-sampai raja kalau ingin membunuhnya harus menyebut Tuhan si pemuda ini. Masya Allah. Orang-orang langsung mereka serempak mengatakan, Amanna bi Rabbil Gulam. Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu si penasehat raja bilang, Raja, bagaimana ini raja? Orang-orang beriman kepada Allah, bukan lagi kepadamu. Apa? Wah, kalau gitu, prajurit! Prok. Mereka semua berkumpul. Siapkan parit. Baik raja, kumpulkan semua kayu-kayu bakar. Lalu bakarlah parit tersebut dan lemparkan satu persatu. Kalau mereka ingin menyembah Allah, maka bunuhlah. Lemparkan ke dalam parit. Tapi kalau ingin kembali ke agamanya yang dulu menyembahku, maka selamatkanlah dia. Akhirnya parit pun digali. Parit itu seperti kali buatan yang besar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Shoot. Ya. Lalu itu bawahnya diisi dengan kayu-kayu, lalu dibakar. Akhirnya apinya ke atas. Orang-orang ditanya satu persatu. Hei kamu mau menyembah Allah atau kembali ke agamamu, menyembah raja? Aku akan menyembah Allah. Dilempar. Ia mati terbakar. Lalu dicari lagi. Hei kamu mau menyembah Allah atau akan kembali menyembah raja? Aku akan menyembah Allah. Dia mati lagi adik-adik. Dicari lagi. Hei, kamu mau menyembah Allah atau kembali menyembah raja? Aku menyembah raja aja deh. Oh, kalau gitu selamat. Sampai suatu ketika ibu-ibu sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Bayi masih hoi. Lagi menggendong bayinya. Tiba-tiba ibu-ibu itu diambil. Hei, kamu. Iya. Kamu mau masuk ke dalam sana menyembah Allah atau kembali menyembah raja? Si ibu ini kasihan ngelihat anaknya masih kecil. Akhirnya ia melihat kepada anaknya. Tiba-tiba kejadian luar biasa muncul. Anaknya bisa berbicara. Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Kaget ibunya. Anakku bisa berbicara. Si ibu itu tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan dirinya ke dalam api yang bernyala-nyala. Wah! Dan Allah mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Dan orang-orang yang masuk ke dalam parit tersebut, ia hanya mengalami siksaan di dunia. Lalu Allah gantikan surga di sisinya kelak. Ya, nah Allah abadikan di dalam surat Al-Buruj. Nah adik-adik, yuk baca bareng Kak Agung. Kita menghafal surat Al-Buruj. Wahid, itnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Kita cukupkan kisah kita kali ini. Semoga apa yang telah Kak Agung sampaikan bermanfaat untuk kalian. Semoga Allah pertemukan kembali kita semua di dalam surganya Allah bersama Kak Agung juga bersama kalian semua. Doakan Kak Agung semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap bisa membimbing kalian dalam mengajar selama pandemi ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.